Pernah nggak sih kamu merasa masuk usia pertengahan 30-an atau 40-an rasanya gampang banget capek? Jam 2 siang di kantor, bawaannya udah ngantuk berat. Motivasi kerja kerasa kendor. Ditambah lagi, perut buncit yang seolah-olah bandel banget susah ngilanginnya. Padahal porsi makannya ya segitu-gitu aja. Kalau kamu merasa begini, tenang, kamu nggak sendirian. Ini bukan cuma soal faktor U atau makin tua makin malas, tapi ada perubahan biologi seluler yang sedang terjadi di tubuh laki-laki. Sesuatu yang jarang banget kita obrolin. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Indra Gunawan. Mumpung sebentar lagi, kita merayakan Hari Ayah Sedunia tanggal 21 Juni. Hari ini kita bakal ngobrol dari hati ke hati. Khusus buat para pria, dan juga buat kamu para wanita yang peduli sama kesehatan ayah, suami, atau saudara laki-lakimu. Saya sering banget dengar cerita, pekerja kantoran yang kerjanya hustle terus dari pagi sampai malam. Pas usia 20-an, mereka ini ibarat mobil sport. Tidur cuma 4 jam, besoknya masih bisa lari pagi, lanjut kerja, dan badan tetap fit. Tapi, begitu masuk kepala 4, tiba-tiba ngeluh sakit punggung, gairah turun, dan massa otot pelan-pelan menyusut. Dalam ilmu kedokteran longevity atau umur panjang yang berkualitas, ini adalah alarm dari tubuh. Kita nggak cuma pengen hidup sampai usia 80 tahun, tapi kita pengen di usia 80 tahun nanti, kita masih bisa main lari-larian sama cucu tanpa takut patah tulang. Nah, yuk kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi di tubuh pria seiring bertambahnya usia. Pria nggak bisa menopause. Kata siapa? Mamalia jantan, termasuk manusia, juga mengalami penurunan testosteron bertahap. Sering disebut sebagai andropause, walau istilah medisnya yang lebih pas itu adalah hipogonadisme onset lambat. Bedanya sama wanita yang hormonnya langsung drop drastis saat menopause, penurunan hormon pada pria itu ibarat ban bocor halus. Sejak usia 30 tahun, kadar testosteron pria turun sekitar 1% setiap tahunnya. Efeknya, nggak cuma soal urusan ranjang. Testosteron yang turun ini berkaitan sama massa otot yang gampang menyusut, perut yang makin gampang buncit, dan buat sebagian pria, mood yang gampang naik turun atau uring-uringan. Jadi, kalau ayah atau suami di rumah mulai gampang marah, perutnya makin maju, dan sering ngeluh capek, jangan buru-buru dihakimi. Bisa jadi, bensin testosteronnya lagi tiris. Tapi tenang, biologi itu bisa dihack. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Kamu bisa bayangkan testosteron itu seperti seorang CEO di pabrik besar bernama tubuh pria. Ketika sang CEO ini energik dan rajin masuk kantor, semua divisi kerja maksimal. Divisi pembakaran lemak jalan terus. Divisi produksi otot selalu lembur bikin serat otot baru. Dan divisi otak ikut tajam. Karena testosteron juga berperan di sistem dopamin yang berhubungan sama motivasi atau drive kita. Tapi, begitu kita masuk usia 30-an ke atas, si CEO ini pelan-pelan mulai sering ambil cuti. Penurunan 1% per tahun ini kelihatannya kecil. Tapi, kalau dibiarkan sampai usia 50 tahun, akumulasinya bisa ikut mengganggu metabolisme. Salah satu yang sering disebut efisiensi mitokondria, pabrik energi di sel, ikut menurun seiring dengan usia. Ini bisa jadi salah satu faktor brain fog di siang hari, walaupun biasanya penyebab fokus turun itu gabungan banyak hal. Ini bukan semata-mata karena kerjaan makin berat, tapi sinyal dari sel tubuhmu yang mulai meredup. By the way, buat kamu yang pengen ikut menentukan topik apa yang bakal kita bahas di video selanjutnya, atau mau komentar kamu dapat prioritas untuk saya balas, kamu bisa gabung ke fitur membership channel ini. Klik tombol join di bawah. Ingat, ini ruang eksklusif buat kita diskusi edukasi sains bareng-bareng. Bukan buat konsultasi medis pribadi ya. Sesuai etika kedokteran, keluhan pribadimu tetap harus diperiksakan langsung ke dokter di dunia nyata. Kembali ke cerita CEO kita tadi. Ketika testosteron turun, ada satu masalah fisik yang paling sering bikin para ayah kehilangan rasa percaya dirinya. Perubahan bentuk badan. Sering banget kan kita dengar istilah dead bod, alias body bapak-bapak. Pertanyaannya, apakah body buncit ini cuma sekedar masalah estetika? Perut buncit bapak-bapak itu bukan sekedar tanda makmur,
Tapi justru itu adalah pencuri hormon pria. Lemak perut atau lemak visceral yang nyelip di antara organ dalam, itu bukan cuma gumpalan daging mati. Dia adalah organ aktif yang memproduksi enzim bernama aromatase. Tebak apa tugas enzim ini? Dia merampok testosteron yang ada di tubuh kamu, terus mengubahnya menjadi hormon wanita, yaitu estrogen. Makin buncit perut kamu, makin tinggi estrogennya, dan makin habis testosteron kamu. Lingkaran stres ini bikin otot kamu makin habis dan dada pria bisa jadi membesar. Solusinya, hancurkan lemak visceralnya. Jangan cuma rebahan, saatnya gerak. Nah, disinilah letak ajaibnya endokrinologi atau ilmu hormon. Enzim aromatase ini jahat banget buat kebugaran pria. Jadi, target pertama dari longevity pria bukanlah minum suplemen aneh-aneh, tapi mengendalikan lemak visceral. Cara terbaiknya gimana? Kombinasi olahraga. Ingat, kardio seperti lari, sepeda, renang, dan angkat beban seperti gym atau bodyweight training di rumah, itu bukan dua kubu yang harus saling menjatuhkan. Keduanya adalah pilar yang saling melengkapi. Kardio itu luar biasa untuk melatih otot jantung dan pembuluh darahmu. Dia ibarat sistem irigasi yang membersihkan saluran darah. Sementara angkat beban adalah kunci untuk mencegah sarkopenia atau penyusutan otot karena usia. Analogi gampangnya gini, otot kamu itu ibarat spons cuci piring, dan gula darah dari makanan yang kamu makan itu ibaratnya air. Kalau otot kamu besar dan padat, dia bisa menyerap tumpahan air atau gula darah itu dengan cepat. Gula darah stabil, insulin gak gampang naik, dan lemak perut gak gampang numpuk. Kalau ototnya menyusut, air gulanya tumpah kemana-mana dan langsung diubah jadi lemak di perut. Jadi, sempatkan minimal 2-3 kali seminggu untuk melatih otot. Entah itu push up, pull up, squat, atau angkat dumbbell, dan digabung dengan jalan cepat atau lari santai di akhir pekan. Selain masalah otot dan testosteron, ada satu organ kecil seukuran buah kenari yang letaknya tersembunyi, tapi kalau dia ngambek, kualitas hidup seorang pria bisa hancur berantakan di masa tua. Organ ini namanya prostat. Gimana cara kita jaga tanpa harus pusing cari bahan-bahan yang mahal? Mau jaga prostat sehat dan hormon pria tetap garang sampai tua? Gak perlu repot cari suplemen mahal. Cukup ke pasar tradisional dan beli tomat, tempe, sama ikan laut murah. Tomat itu kaya lycopene, antioksidan yang lagi banyak diteliti untuk kesehatan prostat. Walaupun memang bukti dari uji klinis acaknya masih terbatas, jadi anggap ini bonus dari pola makan sehat ya, bukan obat definitif buat prostat. Dan buat biohacknya, tomatnya jangan cuma dimakan mentah. Masak tomat itu pakai sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa murni. Pemanasan dan lemak bakal bikin lycopene-nya terserap tubuh berlipat ganda. Tambahin tempe, ikan, plus sumber zinc lain kayak seafood atau kacang-kacangan. Zinc ini mineral penting yang dibutuhkan tubuh buat bikin testosteron. Terutama kalau kamu memang lagi kekurangan zinc. Makanan lokal, murah, dan jadi bagian dari pola hidup sehat yang beneran ngebantu kesehatan jangka panjang kamu. Gimana sains dibalik biohack lokal tadi? Di level seluler, tubuh kita ini punya berbagai saklar. Salah satunya, jalur mTOR yang bertugas membangun otot. Ketika kamu makan protein dari ikan laut atau tempe, terus kamu stimulasi dengan angkat beban, kamu sedang menyalakan saklar mTOR ini. Tubuh dipaksa mensintesis protein untuk mencegah sarkopenia. Terus, kenapa lycopene dalam tomat begitu penting buat pria? Sel prostat memang bisa kena stres oksidatif seiring dengan bertambahnya usia. Tapi, BPH itu dipicu banyak faktor, terutama hormon DHT, usia, dan peradangan, bukan cuma radikal bebas. Nah, lycopene ini punya sifat antioksidan. Walaupun perannya dalam melindungi prostat pada manusia secara spesifik masih terus diteliti. Pola makan yang sehat buat jantung, seperti banyak sayuran hijau dan buah-buahan, mendukung fungsi pembuluh darah lewat produksi nitric oxide, yang penting buat aliran darah dan kesehatan ereksi. Tapi, ini efeknya nggak langsung dari satu makanan.
melainkan dari kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Dan jangan lupa soal intermittent fasting. Nggak harus yang ekstrim, cukup beri jeda 16 jam dari makan malam terakhir ke sarapan besoknya. Ini memberi waktu tubuh untuk menyalakan autofagi, yaitu suatu proses bersih-bersih di mana sel-sel yang rusak atau tua, termasuk sel di area prostat, dihancurkan dan diadaur ulang jadi sel baru yang lebih sehat. Jadi, yuk kita rangkum. Menjadi pria dewasa yang sehat dan kuat itu butuh strategi. Pertama, sadari bahwa penurunan testosteron itu alami. Tapi, kecepatan penurunannya bisa kita rem. Kedua, singkirkan lemak perut dengan kombinasi olahraga beban dan kardio. Jadikan ototmu sebagai spons gula yang efisien. Dan yang ketiga, manfaatkan biohacking nutrisi lokal seperti tomat yang dimasak dengan minyak sehat. Serta jaga asupan zinc dari protein harianmu. Sehat itu investasi, apalagi buat kamu para ayah. Kesehatanmu adalah kado terbaik buat anak dan istrimu. Sekarang giliran saya mau nanya, apa tantangan terbesar yang kamu rasakan buat konsisten olahraga di tengah-tengah kesibukan kerja? Coba tulis di kolom komentar. Kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat buat nambah wawasan longevity kamu, tolong klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman nongkrong, grup WhatsApp keluarga, atau ke ayahmu. Saya Dr. Indra Gunawan. Ingat, menua itu pasti, tapi melemah adalah pilihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.